Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Jana. Saya dari kelas 11 Busana 2 SMK 3 Kota Tangerang. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa materi pada PowerPoint saya. Untuk nomor 1, jika sudut BOC merupakan sudut pusat yang menghadap busur BC, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat BOC adalah, untuk jawabannya yang tepat adalah sudut AOC. Karena jika sudut BOC adalah sudut pusat yang menghadap busur BC, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat BOC adalah AOC. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua busur yang menghadap satu sama lain. Nah, dalam kasus ini, busur BC dan busur AC adalah dua busur yang menghadap satu sama lain, sehingga sudut pusat BOC adalah sudut yang dibentuk oleh busur BC dan busur AC. Nah, oleh karena itu, sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat BOC adalah sudut yang dibentuk oleh busur BC dan busur AC yang merupakan sudut AOC. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 2, itu jumlah titik potong yang terbentuk antara garis singgung dan lingkaran berikut adalah, bisa kita lihat dari gambarnya, itu jumlah titik potong antara garis singgung dan lingkaran adalah 2. Karena garis singgung adalah garis yang menghubungkan dua titik potong antara lingkaran dan busur lingkaran yang berbeda. Nah, dalam kasus ini ada dua titik potong antara garis singgung dan lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Oleh karena itu, jawabannya yang benar adalah 2. Untuk nomor 3, besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgung adalah, pada gambar tersebut jawaban yang cocok adalah 90. Karena garis singgung dan jari-jari yang melewati titik singgung selalu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Prinsip ini digunakan dalam berbagai topik geometri dan matematika. Oleh karena itu, ukuran sudut antara garis singgung dan jari-jari lingkaran yang melewati titik singgung adalah 90 derajat. Lanjut nomor 4. Pada segi 4 tali busur besarnya sudut yang saling berhadapan adalah, jawabannya adalah 60 derajat karena pada segi 4 tali busur besarnya sudut yang berhadapan adalah 60 derajat. Nah, sudut itu yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah sudut yang dibentuk oleh dua busur lingkaran yang bersebelahan. Selanjutnya nomor 5, yaitu Joko menabung di sebuah bank sebesar 5 juta dengan bunga majemuk 5% per tahun. Total tabungan Joko pada tahun pertama adalah, jawabannya adalah 5.250. Karena pada tahun pertama dengan bunga majemuk 5%, kita dapat menggunakan rumus, yaitu A sama dengan P kali 1 tambah R pangkat N, di mana A adalah total tabungan termasuk bunga, P adalah jumlah investasi awal dalam hal ini yaitu 5 juta, R adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode investasi dalam hal ini dia investasi 1 tahun. Nah, jadi kita masukin penghitungannya. A sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,05 pangkat 1, dan A sama dengan 5 juta dikali 1,05, dan A sama dengan 5.250. Oleh karena itu, total tabungan Joko pada tahun pertama adalah 5.250.000. Nomor 6. 2% di atas 102.000 adalah 2.040.000. Untuk menemukan 2% di atas nilai tertentu, kita dapat mengalihkan nilai tersebut dengan 0,02.
Dalam kasus ini nilai tersebut adalah 102, sehingga 2% di atas nilai tersebut adalah 2.040. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 7 kedudukan 5,4 terhadap lingkaran X min 8 pangkat 2 plus Y min 9 pangkat 2 sama dengan 54 adalah terletak di luar lingkaran. Karena lingkaran adalah himpunan titik-titik yang jaraknya dari pusat lingkaran adalah sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, dalam kasus ini pusat lingkaran adalah 8,9 dan jari-jari lingkaran adalah 5/54 yang sama dengan 7,35. Oleh karena itu titik 5,4 terletak di luar lingkaran karena jaraknya dari pusat lingkaran lebih besar dari jari-jari lingkaran. Nomor 8, jumlah uang yang diterima oleh peminjam saat melakukan pinjaman adalah nilai akhir, karena nilai akhir adalah jumlah uang yang diterima oleh peminjam setelah mempertimbangkan semua biaya dan pengurangan yang terkait dengan pinjaman. Ini termasuk semua biaya seperti bunga, biaya penilaian, dan biaya lainnya yang terkait dengan pinjaman. Nomor 9, bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam saat menerima pinjaman disebut dengan bunga. Bunga adalah biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan uang pinjaman. Ini adalah biaya tambahan yang terkait dengan pinjaman dan biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah pinjaman. Selanjutnya, 10. Hitunglah besar pinjaman yang harus dikembalikan setelah 5 tahun jika diketahui uang yang diterima saat meminjam sebesar 200.000 dengan suku bunga diskonto 10% setahun. Dalam pernyataan ini, kita untuk menghitung besar pinjaman yang harus dikembalikan setelah 5 tahun dengan suku bunga diskonto 10% per tahun. Diketahui bahwa uang yang diterima saat meminjam adalah 200.000 dengan menggunakan rumus bunga majemuk A sama dengan P kali 1 tambah RT, di mana A adalah jumlah uang yang harus dibayar kembali, P adalah jumlah uang yang dipinjam, R adalah suku bunga, dan T adalah waktu dalam setahun. Jadi kita menggunakan rumus A sama dengan 200 kali 1 ditambah 0,10 kali 5 sama dengan 200. Jadi besar pinjaman yang harus dikembalikan setelah 5 tahun adalah Rp300.000. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih.